Marshall akan kembali ke kediaman. Tapi Nyonya Muda sedang sakit. Dia tak bisa melayani Marshall. Hari ini akan dipilih satu dari kalian semua untuk menggantikan Nyonya Muda melayani Marshall. Permintaan postur elegan. Tinggi 5 ci. Yang terpenting adalah wajahnya. Harus sangat mirip dengan Nyonya. Postur anggun, aura memikat, bentuk tubuh juga sempurna. Tapi, kalau Marshall sudah menyentuhnya, bisa-bisa tak dilepas lagi. Nyonya, saya sugestikan pengganti situs Anda. Cuma pelayan rendahan berlagak seperti wanita bangsawan. Sujud dan buka cadarnya. Perlihatan wajahmu. Baik, Nyonya. Mirip, sangat serupa. Kalau bukan karena Nyonya anak tunggal dan semua orang tahu, saya akan mengira kalian adalah saudari kandung. Kau buta! Seorang pelayan rendahan mana pantas menjadi saudariku? Maaf Nyonya, saya terlalu banyak bicara. Ini kalau bukan karena aku sudah tidak perawan dan khawatir Marshall akan tahu. Aku mana pergi cari pelayan untuk tiduri dia menggantikanku. Dengar baik-baik. Kau alat yang kusiapkan untuknya, penyempurna pernikahan. Kalau bevain menggoda Marshall, kau akan kubinasakan. Baik, hamba tak berani. Marshall akan kembali ke kota. Gustav dan kau ikut aku menyebutnya. Siap, Nyonya. Ayah, sudah lama aku nantikan. Kesempatan ini akhirnya tiba. Ayah, aku sudah menunggu begitu lama. Kesempatan ini akhirnya tiba. Ayah. Ayah, aku lulus wawancara di koran. Benarkah? Ayah, begitu aku mulai bekerja, ayah tak perlu menarik becak terlalu keras. Ayah bisa beristirahat di rumah. Bagus, kau sangat berbakti. Becak! Hei Mirna Sebenandar. Sayang, hari ini masih pagi. Ayah akan ambil lebih banyak pesanan nabung untuk mas kawinmu. Pulanglah cepat. Di luar sangat terik, jangan sampai kepanasan. Aku datang. Hebat! Kelak, aku bisa biarkan ayah. Ayah! Ayah, bagaimana keadaan ayah? Bertahanlah, aku akan bawa ayah ke rumah sakit. Nyonya, kita menabrak seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kukatakan kau tak pernah belajar menyetir. Tidak boleh langsung menyetir hanya karena penasaran. Diam! Justru jiwa dia yang tak punya mata. Apa sih hubungannya denganku? Si bagaimana sekarang? Aku akan menikah dengan Marshall. Tak menurut aku ada masalah. Langsung tabrak sampai mati saja. Ayah, Hiduplah dengan baik. ayah.
Gadis ini sangat malang. Tak ada yang peduli. Dia istri Marshal, siapa berani? Nyawa orang miskin tak berarti. Istri Marshal, aku bersumpah, sebesar apapun bayarannya, akan ku buat kau membalasnya. Setelah semua penderitaan, kau mau berubah menjadi orang lain. Apakah itu Septan? Sepadan. Aku Teluru Yue, wanita penghibur ternama, mengajarimu seni merayu selama setengah tahun. Setiap pria yang melihatmu pasti akan terpikat. Jiang Jing, balas dendamku sudah dimulai. Sebaiknya kau bersiap. Song Huanyan, ku peringatkan kau. Kau cuma pengganti yang ku sewa. Saat bertemu Marshal, jangan berharap yang bukan-bukan. Aku mengerti. Marshal pulang dengan kemenangan. Mengapa tidak langsung masuk kota dan membuat kami menunggu di gerbang? Ya, kita sudah menunggu 4 jam. Apakah ada yang pergi cari Marshal? Tak perlu. Ada apa ini? Ini mayat-mayat. Jangan panik. Aku pergi berperang selama 3 tahun. Beberapa penjahat meninda yang lemah di dalam kota, menyelewengkan persediaan tentara. Sekarang sudah kubereskan mereka dan menggantungnya di tembok sebagai peringatan. Tuh, Tuanku jangan bercanda. Mereka pantas mendapatkannya. Kami tak seperti mereka. Ya. Berbeda itu lebih baik. Sekarang bubarlah. Lama tak berjumpa, sayang. Dia adalah andalannya Jiang Jing, Marshal Gu Pingchuan. Dia kuat, tegak dan tampan. Jiang Ziying, mulai hari ini dia adalah milikku. Kenapa? Takut sampai terbengong? Aku hanya sedikit terbengong melihat wibawa Marshal. Terbengong? Naiklah. Ikut aku pulang. Lanjutkan malam pengantin kita yang tertunda. Jiang Ziying, pertunjukan dimulai. Song Huanyan, kau berengsek. Begitu bertemu sudah dapat perhatian Marshal. Jangan diam saja. Bawa aku kembali ke kediaman Marshal. Baik, Nyonya. Song Huanyan, kenali posisimu, kau cuma pelayan. Biasanya tak pantas melayanku, kan kau bisa gantikan aku di ranjang. Itu berkah leluhurmu yang sudah dikumpulkan selama 8 kehidupan. Wujud aku sampai tahu kau berani punya niat lain, akan kukulis kamu. Kau, apa maumu? Aku sedang menuruti perintahmu untuk menggantikanmu di ranjang. Tanpa melepaskan baju, bagaimana menemani Marshal tidur?
Nyonya tenanglah. Jika tampar aku, malam ini aku tak bisa menemani Marshall. Kau... Marshall, Anda sudah kembali. Nona Jiang, kau akan segera ketahuan. Marshall, kau datang. Marshall, aku bantu buka bajumu. Marshall, air panas sudah siap di pemandian. Saya bawa Anda mandi biar releks. Sayang, mari mandi bersama. Jiang Ziying, lihatlah orang yang paling kau sayangi perlahan-lahan jatuh ke dalam pelukanku. Marshall, biar aku memijatmu. Kalau begitu, terima kasih sayang. Aku adalah istrimu. Bukankah ini tugasku? Kau berbeda dari yang dulu. Jadi kau suka yang dulu atau yang sekarang? Tentu saja ku suka yang sekarang. Begini saja, kau sudah tak tahan. Jiang Qing, akan kubuat kau kehilangan semuanya perlahan-lahan. Sayang, pakaian sudah dipakai. Setelah turun dari kasur, kau jadi pemalu. Kamu suka? Untukku, aku suka. Kalau suka langsung dipakai. Aku berangkat ke markas dulu. Tunggu aku di rumah dengan baik. Pertama kali ada yang memberiku hadiah. Dan wanita Jalang, ini gelang pusaka keluargaku. Bagaimana kau bisa merayunya? Bisa-bisanya dia memberikannya padamu? Nyonya tak lihat tadi malam? Tentu karena dia menyukaiku. Kenapa? Sebelumnya Marshall tak pernah memberimu hadiah? Kurang ajar, beraninya kau menghina aku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Sayang, apa pistolku tertinggal di kamar? Dia kembali. Marshall, kenapa kau di sini?
Aku kembali untuk membantumu berpakaian. Jiang Jing, kau cemburu? Aku sengaja memancing keributan. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin mengambil pistol. Kau sudah siap berpakaian? Kau hanya datang untuk pistol itu. Jika masih ada energi, aku bisa menemanimu. Sayang, uruslah pekerjaanmu. Apa kau tak suka gelang pemberianku? Kenapa tak kau kenakan? Tentu saja suka. Gelang ini adalah hadiah pertamamu untukku. Akan kusimpan baik-baik. Mana mungkin ku pakai sembarangan. Dulu aku yang kurang baik padamu. Kelak aku akan memperlakukanmu dengan baik. Terima kasih, sayang. Hari ini tak ada urusan resmi. Bagaimana kalau aku ajak engkau latihan menembak? Menembak? Meski ibu kota sudah aman, tapi kau perlu kemampuan bela diri. Kebetulan kali ini di tempat latihan Jiang Jing, akan kubuat kau berlutut dan memohon padaku. Saatnya melunasi semua utang. Baik. Terima kasih, sayang. Kenapa? Mengapa sebelumnya dia bersikap dingin padaku, tapi memperlakukannya baik? Kalau tidak, dia pasti mengira wanita itu adalah aku. Makanya dia bersikap baik. Benar, dia mencintaiku. Song Huanyan, setelah tuanku pergi, akan kubuat kau menyesal. Lapor 20 lingkaran, Pak. Mau coba? Ya, saya belum pernah menembak. Saya akan mengajarmu. Terima kasih, sayang. Kuingat dulu kau paling membenci senjata. Kau datang ke tempat latihan. Aku cukup terkejut. Dulu aku yang tak pengertian. Kau lindungi orang pakai senjata. Mana boleh aku membenci semua ini? Benarkah? Tentu saja. Dulu Marshall belajar seperti ini juga? Siapa yang berani mengajariku seperti ini? Hanya kau yang kuajari seperti ini. Aku begitu berusaha mengajarimu. Bagaimana kau membalasnya? Itu harus melihat sebaik mana Marshall mengajariku. Tatapan bidikan dengan sasaran. Tembak! Lapor 10 lingkaran, Pak. Mengenai 10? Aku yang membimbingmu baru bisa kena 10. Sekarang coba sendiri lihat berapa yang kena. Minggir. Hati-hati Nyonya bisa meleset dan mengenaimu. Sayang, jangan meremehkanku. Jika 3 kena semuanya, hadiah apa untukku? Mau apa? Apa saja akan kusetujui. Kalau begitu, aku ingin kau mengabulkan satu permintaan, tapi jika tidak ganggu tugasmu, setuju? Baik. Ikan sudah terpancing. Nanti Jiang Jing, lebih baik kau menahan diri. Tuan, didapat 9. Bagaimana, sayang? Tembakan bagus nggak, sayang? Kau pernah latihan sebelumnya? Semua karena dirimu, sayang. Beberapa tahun terakhir, untuk merebutmu aku berlatih siang dan malam. Kau juga bilang dulu aku paling benci senjata. Bagaimana mungkin aku menembak? Kau mengajariku dengan baik. Karena aku mengajarimu begitu baik, apakah kau berniat menunjukkan kesungguhan untuk membalasku? Song Huanyan, aku ada kerja di sini. Begini caramu merayu Marshall. Terima kasih, sayang.
Itu belum cukup. Marshall. Siapa kau? Aku... Jiang Ziying, kau sudah tidak tahan. Kalau begitu selanjutnya, aku akan menagih utang. Siapa kau? Aku... Jiang Ziying, kau sudah tak tahan? Kalau begitu selanjutnya Jiang Ziying. Sebaiknya kau bisa bertahan. Aku akan menagih utang padamu. Sayang, keluargaku mengirim pelayan ini, dia ahli masakan herbal. Katanya bisa tingkatkan kesehatanku. Benarkah? Song Huanyan, berani-beraninya kau sebutku pelayan. Setelah kau melahirkan, lihat bagaimana aku menghukummu. Aku bertanya padamu. Apa kau pelayan keluarga Jiang? Ya, aku dikirim keluarga Jiang untuk merawat tubuh Nona. Kondisimu lemah? Tidak. Masakan herbalnya. Bantu aku cepat hamil. Ini bisa membuatmu hamil? Kau harusnya datang mencariku. Kenapa cari dia? Jika kau berperforma bagus di ranjang, kujamin kau hamil 2 kali dalam 3 tahun. Sayang. Tubuh Nona masih lemah. Harusnya dia istirahat. Wajahmu tak asing. Mungkin pelayan ini selalu ada di sampingku, jadi kau merasa kenal. Begitukah? Aku penasaran siapa pelayan ini. Angkat kepalamu, buka cadarmu. Sayang. Apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Angkat kepala, buka cadar. Jangan tembak. Ku beri 3 detik. Lepaskan atau kulakukan. 3 2 Aku... 1 akan kulepas. Mengapa kau bersikeras ingin melihatnya? Apakah kau sudah menyukainya? Omong kosong apa ini? Aku melihatnya mengenakan cadar, menutupi wajahnya. Khawatir dia mata-mata yang dikirim untuk menyakiti kau dan ibuku. Jangan khawatir, sayang. Dia besar di keluarga Jiang, bercadar karena bekas luka dan takut menakuti orang. Dia tak akan sakiti aku atau ibu. Ternyata begitu. Jika kau mati seperti ini, itu terlalu mudah bagimu. Kau membuatku kehilangan keluarga. Aku ingin kau kehilangan segalanya, merasakan semua penderitaan dan mati sengsara. Sayang, aku ganti baju dulu, nanti ku temani kau lagi. Atau kau butuh bantuan? Tak perlu, aku bisa sendiri. Tunggu aku di sini. Beraninya kau merayu, Marshall. Nona Jiang, mengapa bicara kasar begitu? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Marshall memperlakukanku baik. Bukankah itu bagus untukmu? Ingatlah ini. Dia memperlakukan dengan baik karena dia kira kau adalah aku. Pergilah ganti baju. Jurban unimknojikal bagaimana saya cuman per aku cina cikonang saya frenyo. Baiklah, Jiang Ziying, aku ingin lihat bagaimana kau membuatnya marah kali ini. Sayang, bukankah hanya sasaran jelek saja? Apa yang seru Darkin? Lihatlah aku. Kau bilang ini sasaran jelek? Bukannya cuma beberapa patok kayu busuk yang tak bisa bergerak? Dan semua senjata ini berat dan bau. Cepat singkirkan ini. Kenapa dia seakan berubah menjadi orang lain setelah pergi ganti pakaian? Ada apa? Tadi kamu tidak pakai gelang ini. Kenapa tiba-tiba dipakai? Aku dasar wanita jalang. Ini gelang pusaka keluargaku. Bagaimana kau merayu Marshall? Bisa-bisanya dia berikan ini padamu. Aku suka gelang pemberian Marshall. Jadi kau kenakan. Tapi kau jelas bilang tak akan asal memakainya. Kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi seperti orang lain?
Aku? Nona? Bukankah Nona bilang harus cari kotak perhiasan untuk menyimpan gelang dari Marshall? Saya sudah bawa untuk Nona. Ya. Aku tidak minat dengan collection, Cok. Takut aku kehilangan, jadi kayak aku pakai di tangan. Oh, begitu. Kamu, Nah, sayang, mari kita berhenti menembak. Mau ikut belanja dengan saya? kita sepakat 3 kali tembakan tepat sasaran, sekarang masih kurang 2. Kalau berhasil saya temani kamu belanja. Apa? Cepat, tadi kau mengenai 9 ring. Kalau bisa 9 ring lagi, kuberikan apapun yang kau mau. Aku? Jangkring yang tidak pernah belajar, berapa ring bisa kau kena? Melapor, Pak. Meleset. Meliset, tadi kau jelas mengenai 9 ring. Aku harus pergi dulu. Nona Jang, kenapa lari? Diam, cepat, ganti baju. Sembilan dan 10. Kau sedang mempermainkanku ya? Sayang kau menyiksaku semalaman. Hari ini aku belum sarapan. Apakah aku tidak boleh pusing sampai tak bisa pegang pistol lagi? Apa? Kamu tidak enak badan? Aku baru minum susu. Sudah membaik. Bagus, bilang langsung kalau tidak enak badan. Jangan memaksakan diri. Sayang, kau baik sekali. Aku bisa lebih baik lagi. Karena kau dapat 10 ring. Besok malam ada acara amal. Aku akan mengajakmu ke sana. Terima kasih, sayang. Aku sudah berjanji. Jika 3 tembakanmu tepat, akan kukabulkan 1 permintaan. Apa yang kau mau? Belum diputuskan. Disimpan untuk nanti. Marshall pasti akan menepati janji, kan? Aku selalu menepati janji. Ayo pergi, ku gendong kau untuk sarapan. Song Huanyan, nikmati kesombonganmu selagi bisa. Kita lihat nanti. Aku minta temanku di luar negeri membawakannya. Katanya wanita kekinian pasti suka yang begini. Kamu suka? Iya. Cantik. Biar ku bantu kau memakainya. Sayang, kamu cantik sekali. Bukankah kau bilang mau bantu aku ganti pakaian? Kamu benar-benar selalu memberi kejutan. Sayang, aku balas budi atas latihan menembak darimu.
Ini dari Marshall untukku. Song Huanyan, ingat. Dia memanjakanmu karena suka padaku. Dia memberiku hadiah juga karena suka padaku. Kamu soalnya cuma penggantiku sementara. Memang benar. Tapi ku ingatkan, Marshall tidak suka orang yang emosian. Tidak, sekarang Marshall mulai curiga. Aku masih butuh Song Huanyan sebagai tameng. Song Huanyan, tunggu saja. Nanti saat kamu tak berguna, ku bunuh kamu. Song Huanyan, ku peringatkan. Kau cuma pengganti yang ku sewa. Aku akan membayarmu. Tapi kalau berani macam-macam, ku bunuh kamu. Seperti latihan menembak tadi. Ternyata istri Marshall seperti kamu bisa gagal kena target. Kamu mengejekku? Kau berpikir berlebihan. Gaunnya cantik sekali. Sebaiknya aku atau kau yang pergi ke jamuan hari ini. Tentu saja aku yang akan pergi. Kau tak pantas berada di sana. Semoga kau memukau semua orang. Kenapa kau tidak memakai baju yang kuberikan? Apakah kau tidak suka? Aku... Kenapa aku tak boleh memakainya? Bukankah ini dibuat sesuai ukuranku? Ukuran pakaian ini seperti dibuat khusus untuk tubuhku. Tak kusangka Marshall sudah tahu persis ukuran tubuhku. Apa yang kau pamerkan, dasar wanita jalang? Aku... Lain kali katakan saja jika tak suka. Aku tak akan paksakan kau memakainya. Kau juga tak perlu pura-pura menyukainya. Santi. Hadirin sekalian. Pertama, selamat datang kepada tamu-tamu terhormat di acara amal malam ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Malam ini, mari lebih bermurah hati demi negara kita. Marshal Gu, jangan berkata begitu. Hari ini kita berkumpul semata untuk Zongxia. Nasib bangsa adalah tanggung jawab bersama. Tuan Wang benar. Semua demi negara. Ini pasti Nyonya Gu. Bertemu Anda hari ini memang sangat serasi dengan Marshal. Kak Ping Chuan. Syuting, bagaimana kau bisa datang? Dia seperti wanita yang mengincar posisi Jiang Ziying sebagai istri Marshall. Aku penasaran apakah kau bisa menghadapinya. Masih juga kau bilang begitu. Acara amal meriah hari ini. Kenapa tak undang aku? Komandan muda, siapa dia? Izinkan saya perkenalkan. Ini syuting. 6 bulan lalu saya pingsan di jalan. Dia yang menolong saya. Jadinya saya angkat dia sebagai saudari. Syuting, ini istri saya. Ini si istri kakak Ping Chuan ini. Sama sekali tak pantas untuk kakak Ping Chuan. Kakak Ping Chuan milikku. Akan kusingkirkan kau perlahan. Jadi ini kakak ipar. Halo kakak ipar, panggil aku Syuting. Oh iya, kakak Ping Chuan sudah setuju untuk pindah ke kediaman komandan. Dia khawatir aku kesepian. Aku butuh bantuanmu, Kak. Komandan dan saya sudah bersatu sebagai suami istri. Karena kau saudari komandan, kau juga saudariku. Kakak Syuting setelah pindah, silahkan minta apapun padaku. Kalian lanjutkan bicara. Saya urus tamunya. Saudari apa? Kurasa kau cuma pengacau. Kakak ipar. Pertemuan pertama saya bersulang. Kau bersulang, aku harus minum? Siapa kau ini? Kakak ipar.
Kakak Ping Chuan sedang memperhatikan. Kalau kau tak minum anggur dari penyelamat komandan ini, Kakak Ping Chuan bisa marah. Komandan. Minum anggur ini, kau akan gatal sebulan. 1 bulan cukup untuk merebut Kakak Ping Chuan. Kenapa gatal begini? Pasti si pengacau Lin Shooting. Membius aku. Pasti Lin Shooting. Si kecil itu yang berbuat. Kuduga dia punya niat jahat. Juru selamat apa? Saudara sumpah apa? Semuanya palsu. Dia datang untuk merayu Panglima Muda. Nona Jang berkeringat di seluruh badan. Ini tak akan cepat hilang. Aku harus membuat Lin Shooting membayar konsekuensinya. Aku tetap tak bisa hadir di acara, Ahmad. Dia juga tak boleh dekat Panglima Muda. Kau yang pergi, bawa pulang Panglima Muda dari si penggoda, ambil dia kembali. Nona Jang tak akan menyesal. Berhenti bicara. Jika Panglima Muda terhasut si penggoda terbawa pergi, kau yang bertanggung jawab. Baik. Kok bisa diam-diam menyusup ke sini? Bukan aku. Panglima Tuan Smith sudah datang. Selamat datang, Tuan Smith. Halo, senang bertemu. Malam ini Ping Chuan minta Tuan Smith menyumbang. Smith sangat suka piano. Akan kumainkan 1 lagu. Smith pasti akan menyumbang. Malam ini akan kuperlihatkan pada Ping Chuan bahwa akulah yang paling layak berdiri di sampingnya. Ping Chuan, kudengar Tuan Smith paling suka musik piano. Bagaimana kalau ku coba mainkan 1 lagu untuknya? Saya perlu bahas bisnis dengan Tuan Smith. Bagus. Lihat Tuan Smith setuju. Kalau begitu mainkan yang baik. Silakan. Jangan khawatir, Panglima. Karena Smith datang artinya dia mau menyumbang. Semoga saja. Dengan begitu, pasukan di garis depan akan dapat lebih banyak amunisi dan obat. Apakah dia istrimu? Tuan Smith salah paham. Dia kira Nona Lin adalah istrimu. Aku yang dicari. Siapa yang mencari aku? Siapa yang memanggilku? Bagaimana penampilanku, Panglima? Kenapa pakai gaun ini lagi? Sudah kukatakan tidak suka. Tolong jangan dipaksakan. Panglima berjanji semalam akan membantu aku berpakaian. Saat bangun dia sudah pergi. Panglima ingkar janji. Sekarang malah menyalahkanku. Baik, aku yang salah. Maaf, Nyonya. Mustahil. Dia jelas menghabiskan semua anggur. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Apa obatnya tidak manjur? Tuan Smith, dia sebenarnya istriku. Selamat sore, Tuan Smith. Cantik. Ping Chuan. Tuan Smith baru saja berkata pertunjukan musikku belum selesai. Tuan Smith, bagaimana permainanku? Sangat bagus. Panglima, Tuan Smith bilang dia sangat menyukai Nona Lin, khususnya permainan pianonya. Dia setuju menyumbang US-200 Widau. Luar biasa, Tuan Smith. Terima kasih untuk dukungan pada pasukan Gu. Shooting bekerja dengan baik.
Kakak tak pernah kuliah di luar negeri. Bagaimana bisa paham bahasa Tuan Smith? Aku hanya memainkan lagu piano. Lalu dia setuju menyumbang $200,000. Terima kasih, Tuan Smith. Anda terlalu baik. Kau bisa bahasa Inggris? Mustahil. Semua tahu kau hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin kau paham Inggris? Sebenarnya kau siapa? Tidak mungkin. Siapa yang tak tahu kau ini orang tak berguna? Bagaimana mungkin kau bisa bahasa Inggris? Kau ini siapa? Lepaskan. Syuting dia adalah saudari iparmu. Apa yang kau lakukan? Ping Chuan terkenal di seluruh kota. Siapa yang tak tahu Jiang Xiying? Putri sulung hanyalah orang tak berguna? Bagaimana mungkin dia bisa bahasa Inggris? Kurasa mungkin dia mata-mata Jepang. Nona Lin, ini pertemuan pertama kita. Kau menyebutku istri Marsekal sebagai mata-mata? Apa kau pikir Marsekal tak mengenali istrinya sendiri? Cukup. Syuting minta maaf pada Ziying. Ping Chuan, Minta maaf. maaf, Nam. Aku adalah saudari iparmu. Mengapa bertengkar dengan saudariku? Marsekal muda. Tuan Smith tadi menyumbang 200.000 dengan murah hati. Aku takkan menahan Marsekal. Semuanya. Aku akan menyumbang seluruh mas kawinku untuk perbekalan militer dan obat-obatan. Istri Marsekal sangat mulia. Kami mengagumimu. Benar. Marsekal dan istri sangat sempurna. Dia berjuang di garis depan, sang istri mengatur di belakang. Pasangan yang ditakdirkan. Ya, Nyonya, apa Nyonya berminat untuk berdansa denganku? Jiang Xiying, aku meremehkanmu. Jangan bersukacita. Ini belum berakhir. Ping Chuan akan menjadi milikku. Aku penasaran. Kok tiba-tiba bisa belajar bahasa Inggris? Kuingat kau dulu benci belajar. Karena aku ingin dekat denganmu. Panglima muda sedang berperang. Saat kangen Panglima muda, aku ke perpustakaan mencari. Lambat laun aku bisa. Sulit ya untukmu. Kau bilang mau menyumbang semua mas kawin. Uang itu akan kubantu ganti. Simpan mas kawinmu untuk cadangan. Tidak. Akan kusumbangkan. Tidak sedih menyumbangkan segalanya? Satu penisilin tambahan, 2 tentara lebih selamat. Artinya ada 2 orang lagi yang jaga Panglima muda. Panglima muda lebih aman. Bila Panglima muda kasihan, malam ini sayangi aku lebih. Baik, Izun. Akan kusayang kau malam ini. Aku tunggu Panglima muda. Sekarang panggil aku Ping Chuan. Apa? Kau istriku. Panggil aku Ping Chuan. Tidak. Ping. Ping Chuan. Hati-hati. Ping Chuan. Ping Tuan. Ping Chuan. Ping Chuan. Cari dokter. Panggil dokter. Ping Chuan. Apa yang terjadi? Acara sebelumnya baik-baik saja. Kenapa ada yang menembak? Nyonya, ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Ibu angkat. Jiang Xiying penyebabnya. Ping Chuan mencoba melindunginya dan terluka. Apa? Ziying, Ping Chuan menerima peluru untukmu. Kini kondisinya kritis. Aku. Sebelum datang, ku dengar Jiang Xiying sering ke klub malam. Kurasa kali ini kekasihnya yang berbuat. Melihat sang Marsekal muda pulang, dia berkomplot menyakitinya. Itu tidak benar. Nyonya, kali ini
Ziying, apa masa lalumu? Aku tak pernah berkomentar. Saat Ping Chuan menikahimu, kalian tak sempat melakukan malam pertama. Dia langsung berangkat perang. Tapi kini kau melukai Ping Chuan parah. Dengarlah, jika dia tak sadarkan diri, kau akan mati bersamanya. Aku dan Ping Chuan bukan kekasih, tapi dia melindungiku. Dokter? Bagaimana kondisi Marsekal muda? Dokter, bagaimana kondisi komandan muda? Kali ini hampir kena. Peluru itu hanya melintas dekat jantung. Jika malam ini ia sadar, masih ada harapan. Jika tidak... Dokter, tolong selamatkan anakku. Selamatkan dia. Ibu. Ibu? Ibu? Ajudan Zhang. Ahli sudah datang. Bisa dia menanganinya? Ahli asing paling cepat besok. Terlambat. Lalu Hong Kong? Ada dokter bagus di sana? Jangan pura-pura. Di ruangan ini, yang paling tak ingin Ping Chuan sadar adalahmu. Takkan ku bicara. Ibu, Anda sudah lelah, sebaiknya istirahat dulu. Pergilah istirahat. Lihat Ping Chuan kondisinya kritis. Mana mungkin aku tenang? Aku tahu. Kau tak peduli akan nyawa Ping Chuan. Dengar, jika ia tak selamat, bukan hanya kau, tapi seluruh keluargamu akan mati bersamanya. Ibu. Komandan Anda sudah sadar. Anak, kau sudah bangun. Akhirnya kau sadar, nak. Ibu, jangan salahkan Zing. Nak, yang penting kau sudah sadar, ibu. Aku tak menyalahkan siapapun. Ping Chuan, aku sangat khawatir padamu. Kenapa masih berdiri di sana? Kemarilah. Ping Chuan, mengapa memanggil dia? Saat kritis, dia yang paling tak peduli. Nyonya, komandan muda sudah sadar. Nyonya bisa tenang sekarang. Nyonya terkaget hari ini. Cepatlah beristirahat. Aku akan rawat komandan muda. Tidak, aku ingin tetap merawat Ping Chuan. Ibu angkat, biarkan aku di sini. Aku pernah belajar kedokteran barat. Aku lebih ahli dari Jiang Xiying. Jiang Xiying istriku. Wajar dia merawatku. Untuk apa tetap di sini? Pulanglah dengan ibu sekarang. Ping Chuan. Cukup. Shooting. Ping Chuan benar. Kau sudah dewasa. Tak pantas merawat pria yang tak berhubungan. Biarkan Ziying saja di sini. Ziying. Ibu terlalu panik tadi. Makanya bicaraku kasar. Jangan ditanggapi. Ibu, mana mungkin aku menyalahkan ibu? Komandan muda sudah sadar, silakan ibu istirahat. Aku yang akan menjaganya. Oh ya, suruh pelayan dari keluarga kami. Sampaikan padanya untuk membuat obat tonik. Baiklah, nak, ibu pulang dulu. Jaga baik-baik dia. Nak, ibu pergi dulu. Komandan muda. Kau ini siapa sebenarnya? Siapa Anda? Saya. Dia tahu. Anda istri saya, bukan bawahan saya. Kenapa panggil Yang Marshall? Bukankah sudah kukatakan, panggil nama asliku. Ping Chuan. Lebih baik. Yang Marshall memperlakukanku baik, tapi aku menipunya. Song Huanyan, kau harus lakukan ini. Hanya begitu bisa balas dendam. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Aku akan merawat Yang Marshall. Jika bukan karena menyelamatkanku, kau tak akan terluka. Kau istriku.
Haruskah aku tidak selamatkanmu? Tapi, hadiah yang janjikan pada Nyonya mungkin kuingkari janji. Apa? Nyonya sudah lupa? Jika Yang Marshal peduli padaku, malam ini manjakan aku lebih. Baik, malam ini akan kumanjakanmu. Sudah terluka masih bandel. Nyonya, jika mengusap lebih bawah, harus bertanggung jawab nanti. Ini berdarah. Masih bisa begitu? Sudah, tidak usah diusap. Istirahatlah baik-baik. Aduh. Kenapa? Lukanya sakit lagi. Istirahatlah, harus gelisah begini. Luka terbuka lagi. Apa sekarang? Cuma peluru takkan membunuhku. Bekas luka di mana-mana? Apa katamu? Tidak ada. Sudah dibalut lagi. Jangan bergerak. Keluarga Jiang, keluarga terhormat. Putri Jiang sepertimu? Kenapa tanganmu punya banyak kapalan tebal? Waktu kecil suka panjat pohon, jadi berkapal. Istirahat yang cukup. Aku ambil air lagi. Mau ambil air baskom tidak ada. Apa yang kau takuti? Apalagi yang kau sembunyikan? Laksamana muda, baru dirawat sebentar, sudah mau pergi. Banyak urusan di markas. Tidak nyaman di sini. Di rumah juga sama. Ping Chuan biar saya bantu. Kakak iparmu merawatku. Urus dirimu sendiri saja. Ayo pergi. Kenapa istri Laksamana terlihat familiar? Seperti wanita 2 bulan lalu yang aborsi? Aku juga berpikir begitu. Tapi mungkin tidak. Wanita ini dalam 2 tahun 3-4 kali aborsi. Bagaimana bisa dia tidak sopan begini? Apa yang kau katakan? Ulangi lagi. Zhang Ce kembali ke markas bawa laporan yang tertunda, semuanya ke sini. Baik, Panglima Muda. Nyonya, sup Anda sudah siap. Cek apakah sudah matang. Enak tidak? Harus dicek segala? Tugasmu apa? Aku yang mengirimnya. Dalam ramuan hari ini ada Ganoderma darah. Ini sangat berharga. Aku takut dia merusaknya. Aku akan periksa. Lalu cepat kembali. Ganti perbakaianku. Baik. Masuk. Kau sengaja begini? Horace sepanjang hari di rumah sakit, dekat dengan Panglima Muda. Sementara aku masak di dapur. Lihat, untuk sup ini tanganku rusak. Nona Jiang, kau memaksa jadi pelayan atas kemauan sendiri? Aku yang menutupi. Luka Panglima Muda butuh waktu sembuh. Kau si pelayan sup akan lebih lama lagi. Kasihan tangan halus Nona Jiang. Kau. Berani kau mendorongku? Kenapa tidak? Sudah kukatakan, kalau kau pukul aku lagi akan kubongkar semua. Panglima Muda di luar sana. Jika aku berteriak, apakah dia dengar? Beranikah?
Coba saja. Nyonya, apa Anda di dalam? Kalau begitu kubuka pintu. Panglima Muda. Panglima Muda. Mengapa panggil Panglima Muda? Lalu harus panggil apa? Bukankah sudah diputuskan? Panggil aku Ping Chuan. Baik, Ping Chuan, aku akan ganti perbannya. Bukankah kau urus makanan obat? Kenapa ada di gudang? Ada apa di sini? Aku lupa ambil sesuatu. Ayo, aku ganti perbannya. Seram. Kau selalu yang oleskan obat. Kenapa sepertinya kau seperti baru pertama kali? Ada masalah apa? Aku sangat khawatir padamu. Sangat khawatir. Nyonya, tadi di tanganmu tidak ada luka bakar. Aku. Nyonya, hari ini kau aneh sekali. Sebenarnya kenapa? Nyonya, hari ini Anda bertingkah aneh. Mengapa? Aku. Komandan Muda. Nyonya sendiri yang memeriksa. Kuahnya panas. Tidak sengaja. Tertumpah dan membuatku terluka. Anda menjaga di dekat sini. Bagaimana bisa Nyonya terluka? Ini salahku. Nyonya, biarkan saja. Biar saya yang rawat Komandan Muda. Di dunia ini, mengingat seseorang tak hanya dari penampilan. Kenapa aroma ini tak asing? Dan cara merawat yang terampil ini mirip sekali dengan Ziying. Aku tak percaya kebetulan. Harus kuselidiki apa yang sebenarnya terjadi. Berhenti. Lepaskan cadarmu. Aku ingin tahu siapa engkau. Tidak. Aku. Masukku dia jelek. Bisa membuat Komandan Muda ketakutan. Aku sudah biasa melihat di medan perang. Lepaskan. Komandan Muda. Lepaskan. Zhang Zhiying. Sujud. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Menantumu tersayang, Zhang Zhiying sujud. Kenapa? Kenapa? Berani kau bertanya? Baik. Shooting. Ceritakan skandalnya. Bicara baik-baik padanya. Sangat memalukan. Zhang Ziying selama Ping Chuan berperang, kau clubbing tiap hari. Main mata ke sana kemari. Ibu Baptis sudah tahu. Lebih baik mengaku dosamu. Mungkin Ibu Baptis akan mengampunimu. Tampaknya Lin Shooting tak bodoh. Dalam waktu singkat telah tahu selingkuhanmu. Berani kau lakukan hal tak bermoral. Maafkan Ibu Ping Chuan. Kukuliti kau. Dia. Kunjungan klubku rahasia? Apa Diamond Biru bertahu? Aku tidak. Nyonya. Mana Anda bisa dengar cerita sepihak Lin Shooting? Cerita sepihak? Baik. Aku tunjukkan bukti. Apa katamu sekarang? Kau pakai nama samaran Suying di RSUI. Ada catatan aborsi. Masih bisa menyangkal? Ping Chuan, lihat. Ini istri baikmu. Ping Chuan, Zhang Zhiying di sini. Selamat kau pergi. Dia main ke Paramount, berselingkuh.
bergaul dengan preman, menodai kehormatanmu. Dia menghinamu seperti ini, memalukan keluargaku. Perempuan seperti ini pantas ditembak mati. Tidak, bukan begitu. Nama di sini Su Ying. Bukan aku sama sekali. Apa urusannya denganku? Lin Shoding. Engkau aku memang jadi istrinya, tapi jangan buat bukti palsu. Jiang Xiying, aborsi itu memalukan. Mana mungkin pakai nama asli. Tapi tiap aborsi selesai, takut ibu angkat tahu, kau cari alasan pulang ke orang tua. Ibu, ingat-ingat waktu dia pulang. Cocok dengan jadwal operasi persis. Benar. Kalau tidak, kenapa pakai bukti curian? Untuk menjeratnya? Nyonya, ini semua kebetulan. Sekali, 2 kali kebetulan, 3, 4 kali mustahil. Jiang Xiying, aku punya dokter bedahmu, kesaksian mereka. Mereka bersaksi kaulah pelakunya. Bukan cuma 4 aborsi, tapi karenanya kau mandul selamanya. Omong kosong. Kau mereka jebak aku. Panglima muda. Saat pertama kali kita, itu pertama kaliku. Bela aku. Iya, Ibu. Aku dan Ziying itu benar-benar pertama kalinya. Ya, sapu tangan bernoda darah Ziying aku bahkan melihatnya. Ibu baptis, Ping Chuan. Kalian semua tertipu olehnya. Sekarang ada dokter asing yang bisa operasi pemulihan. Bukan cuma yang pernah aborsi, bahkan yang pernah melahirkan setelah operasi itu bisa tetap mengeluarkan darah. Apa yang kau katakan benar? Tentu. Kalau tak percaya akan kutunjukkan di rumah sakit. Kau memfitnahku. Jiang Xiying, aku ungkap rencanamu jadi kau marah sekarang. Mau menipu kita semua mimpi. Aku tak pernah lakukan ini. Jangan andalkan laporan dan kesaksian berantakan untuk mempersalahkanku. Aku pulang menjenguk orang tua. Pelayanku bisa bersaksi. Benar, Cho? Ya, setiap Nyonya pulang ke keluarga Jiang selalu rindu Tuan dan Nyonya Jiang. Pelayanmu setia padamu, kesaksiannya tak bisa dipercaya. Kenapa kesaksianmu dipercaya tapi pelayanku tidak? Shooting. Dia juga ada benarnya. Kau bilang di laporan tes ini, bukan namanya mungkin dokter salah baca. Benar. Aku tak kenal, Ding. Pasti mereka salah orang. Jiang Xiying, kau keras kepala. Hari ini akan kucari kekasihmu di Paramount untuk mengidentifikasi. Akan kuminta mereka mengenali langsungmu. Wih, Panglima Muda. Kalau Jiang Xiying mati seperti itu namanya balas dendam untuk ayah. Perhatikan baik-baik. Apa ini bersamamu, wanita yang berhubungan denganmu? Lin Shooting, kau tak segan menyakitiku. Menyuai pada orang tak dikenal. Hanya untuk menuduhku berselingkuh. Mengapa terburu-buru? Atau merasa bersalah? Tahu mereka akan menuduhmu. Kau? Perhatikan baik-baik. Salah. Senjataku buta. Takut? Lihat baik-baik. Aku janji, kau akan pergi dengan selamat. Ping Chuan. Jangan panggil aku Ping Chuan dulu. Kau dulu apakah dia? Memang dia. Omong kosong. Yakin? Ya. Hanya dia belum datang bulan ini. Oh, dia memberiku jam tangan. Yang ini. Ping Chuan, jam dari toko Jiang. Hanya Jiang yang punya. Aku juga punya jam. Juga dari Jiang. Milikku Giok Antik. Dari toko Giok Jiang. Dia memberiku kalung emas. Juga dari toko emas Jiang. Jiang Xiying, apa lagi yang bisa kau katakan? Penjaga. Ampun, Marsekal. Bawa pergi mereka berempat. Bungkam mulut mereka. Pergi. Jiang Xiying, apa katamu sekarang? Apa buktinya ini? Toko Jiang ada di mana-mana di ibu kota. Barang-barang biasa ini. Aku menyangkalnya. Masih menyangkal? Ping Chuan siksa dia. Kami akan buat dia bicara.
Memaksa pengakuan? Shooting. Ziying istri Ping Chuan. Penyiksaan itu salah. Ibu baptis kenapa baik sekali. Kalau Ziying main-main bisa kena sifilis. Kematiannya tak berarti. Bagaimana kalau Ping Chuan tertular? Buat dia mengaku jujur. Tepat. Untuk Ping Chuan, kita harus dapat kebenaran. Penjaga. Nyonya. Ibu, nah, Ping Chuan, demi kesehatanmu, jangan lemah. Pukul dia. Iya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Nyonya Marsekal, aku tak akan melakukannya. Percayalah, lepaskan. Marsekal, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. tangan Ziying berkulit kasar. Tanganmu tidak. Siapa dirimu sebenarnya? Siapa engkau? Marsekal muda, apa maksudmu? Aku istrimu Jiang Ziying. Lalu kenapa kapalan di tanganmu hilang? Jika Jiang Ziying terbongkar, dia pasti mati. Sudahkah aku membalas? Marsekal muda, tanganmu, Tuli? Kau kira aku sudah mati? Bisakah kau tenang? Marsekal muda kapalan di tangan Nyonya, kuhilangkan dengan salep temuanku. Dioles setiap hari sampai hilang. Nyonya berkata, takut kau anggap tangannya kasar. Tapi aku tak pernah benci padamu. Ping Chuan, apa yang kau bicarakan? Sekarang yang terpenting bukankah perselingkuhan wanita ini? Nona Lin, kau terus menuduh kalau Nyonyaku berselingkuh, bahkan aborsi berkali-kali, tapi bukti yang kau berikan sama sekali tak berdasar. Dengan segudang bukti kau masih tak mau diam? Baiklah, kau bilang dia tak bersalah. Bagaimana kau membuktikannya? Ya, bagaimana kau membuktikan? Pelayan dari keluarga Jiang ini, kenapa aku merasa familiar? Jika tak bisa beri bukti kuat, kau dan majikanmu akan mati bersama. Aku pasti punya bukti. Tentu saja aku punya bukti. Baik, kalau begitu tunjukkan. Akan kulihat apa lagi yang bisa kau tunjukkan. Bukti konklusif. Nyonya, Panglima Muda. Di laporan Nona Lin, bukan nama Nyonyaku. Membawa beberapa orang. Barang yang dibawa juga dari keluarga Jiang. Mudah didapatkan. Bukti tidak cukup. Nyonyaku kenal mereka. Tapi Nona Lin bersikeras melibatkan Nyonyaku. Tak bisa menjelaskan? Jadi untuk membuktikan dia tak bersalah, perlu dokter memeriksanya. Apakah dia menggugurkan? Berapa kali? Dokter akan tahu. Ya. Ziying, apa dia menggugurkan? Dokter bisa memastikan. Ibu angkat, kau percaya kebohongannya? Kalau tidak, percaya putih palsumu? Nyonya, Panglima Muda, aku akan diperiksa. Buktikan aku tak bersalah. Baik, kau kesulitan. Ibu angkat, aku kenal dokter asing dari UI, bisa memeriksanya. Agar adil, suruh Panglima Muda cari dia. Maksudmu? Aku yang cari? Tidak adil, kan? Berani sembunyi anak kecil? Nona Lin, maaf. Aku pelayannya. Bukan sembarang orang boleh pukul. Kau. Sudah. Seperti katanya. Cari Dr. Lee, bawa Dr. Lee. Ping Chuan? Cukup. Yang benar, tak berubah karena dokter. Tuan muda, baju Nyonya kotor. Tak pantas temui tamu. Saya antar dia ganti. Ganti pakaian yang bagus. Dr. Lee segera datang. Buka topengnya. Saat tepat untuk pergi. Cepatlah. Jiang Ziying, kau tamat kali ini. Berani selidiki saya? Saya tahu aku nih, Barau. Aku pasti bunuh perempuan Lin Shooting itu. Nona Jiang, sebaiknya pertimbangkan cara atasi masalah ini. Dr. Lee yang diundang Marshal, leluhurnya tabib kerajaan. Kau pernah aborsi, kau mandul, sulit tipu dia. Pari untukku. Ya, jika kau pergi,
Didapatkan waktu hidup tak bisa ungkap masa laluku. Lalu Dr. Deli buktikan aku tak bersalah. Marshall akan usir Lin Shooting perempuan itu dari kediaman. Nona Jiang bermaksud suruh saya periksa Anda. Kalau sedek, Tapi mengapa bantu Anda? apa maksudmu? Apa maksudmu? Tahu dirilah. Engkau orang yang kubayar untuk jadi pengganti. Apa hakmu? 10 batang emas dari Nona Jiang itu harga tidur dengan marsikal muda. Soal uang melahirkan dan dana amal. Aku tak minta tambahan. Berani kau bicara amal? Di depan umum kau menyumbang mas kawinku. Ini belum kubalas. Masih berani minta uang? Kau cari mati? Nona Jiang, bodoh itu biasa tapi jangan tolol. Kau yang pamer bisa mengalahkan Lin Shooting. Dengan pianonya, dia kumpulkan $200,000 perak. Andai engkau tak sumbangkan mas kawin, mungkin sekarang dialah istri Marsekal. Lin Shooting ingin merebut posisiku. Mimpi. Bicaralah. Mau kau apa lagi? Itu terserah Nyonya. Berapa nilai nyawamu? Berapa? Jangan keterlaluan. Kalau jika aku mati, kau juga. Nyawaku tak berharga sampah. Tapi nyawa Nona Jiang sangat berharga. Seperti ku katakan, jika dia mati bersamaku, aku menang. Aku tambah 10 batang emas. Nyawanya cuma bernilai 10. 20. Setuju. Aku mau kunci brankas bankmu sebagai jaminan emas. Kau. Setuju. Ini tukang atau kitchen? Baik. Mau uangnya? Mimpi. Setelah lagi kau mati. Ibu sang komandan muda Dr. Lee sudah datang. Salam hormat, sang komandan muda. Salam hormat, Ibu. Dr. Lee menantu akan segera datang. Kau periksa denyut nadinya dengan teliti. Baik. Benar, Dr. Lee. Periksa dengan teliti nanti. Lihat kakak iparku ini. Berapa kali dia menggugurkan kandungan. Periksa dengan teliti. Terima apapun hasilnya. Jangan main-main. Dan jangan berbohong. Baik. Kenapa Jiang Jing belum turun? Apakah karena merasa bersalah? Takut untuk turun? Siapa bilang aku takut datang? Ini Dr. Lee. Dr. Lee untuk ibu angkat seorang tabib ternama. Jiang Jing, sifat aslimu akan segera terungkap. Nona Lin, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Terus terang jika aku tak bersalah hari ini, ulahmu membuat keributan ini merusak reputasiku dan membahayakan nyawaku. Kau harus bertanggung jawab. Tak bersalah? Kalau kau tak bersalah, pelacur dari rumah bordil bisa mengaku suci. Jadi kau takut? Takut apa? Baik, kalau kau tak bersalah, aku akan berlutut padamu, bersujud dan minta maaf. Tidak, itu belum cukup. Kau harus meninggalkan kediaman sang komandan. Jiang Xiying, jangan keterlaluan. Kau tidak berani. Akui kau memfitnahku. Apa yang ditakutkan? Baik, selama kau tak bersalah, aku akan berlutut dan minta maaf, lalu pindah dari sini. Bagus. Dr. Lee, kalau begitu, periksalah nadiku dengan teliti. Baik. Nyonya muda, silakan. Dia tampaknya kembali menjadi orang yang kukenal seperti dulu. Ada apa ini? Cuma berubah sikap.
Mungkinkah Lin Shuting yang membuatnya gila? Bagaimana dengan Dr. Lee? Apa dia pernah aborsi berkali-kali? Marsekal, Nyonya, istri Marsekal tak pernah melakukan aborsi. Apa? Ziying, aku salah paham. Seharusnya aku tak dengarkan Shuting. Marsekal, saya sudah jelaskan, saya benar-benar tak hati saya sepenuhnya untuk Marsekal saja. Mana mungkin saya dekat dengan pria rendahan seperti mereka? Mulai sekarang aku tak akan ragu lagi padamu. Tak mungkin. Dia wanita jalang. Apa kamu periksa nadinya baik-baik? Aku tahu Ziying menyuapmu kan? Benar? Nyonya ini, saya sudah berpengalaman puluhan tahun. Kalau tuduh harus ada bukti. Syuting kamu ngapain? Dokter Lee ini dokter ternama, mungkin bohong untuk Ziying? Dokter Lee, periksa lagi. Ini mustahil. Tuan, Nyonya, saya baru periksa nadi, ada temuan lain. Apa itu? Apa dia kena penyakit kelamin? Selamat Marsekal, selamat Nyonya, istri Marsekal hamil lebih dari sebulan. Selamat Sang Panglima, selamat Nyonya, Nyonya sudah hamil lebih sebulan. Apa? Jing? Kami punya bayi. Bayi? Tidak mungkin. Dia tak mungkin punya anak. Dr. Lee, menantuku, dia hamil. Nyonya, saya bersumpah pengalaman puluhan tahun sebagai jaminan. Anda akan menjadi nenek. Oh, benarkah? Ah, luar biasa. Hebat. Tapi tadi... Oh, Dr. Lee. Ziying tadi dipukuli. Apa dia baik-baik saja? Ya, Dr. Lee. Istriku sedang emosi tadi. Bagaimana keadaannya? Panglima, Nyonya, tenang saja. Dia baik-baik saja. Bayi dan ibunya sehat. Bagus. Ah, itu hebat. Bagus. Pengasuh. Ya. Berikan bonus besar untuk Dr. Lee. Antar beliau pulang. Para pelayan dapat gaji tambahan sebulan. Ya, Nyonya. Dr. Lee, silakan lewat sini. Selamat tinggal. Ziying, kau lapar? Mau makan sesuatu? Ziying, kemari. Datang ke ibu. Ibu! Ziying! Ibu salah menuduhmu kali ini. Ibu minta maaf. Ibu tertipu. Mana mungkin aku menyalahkan ibu? Kesalahan ini harus ditanggung oleh pelakunya. Shuting, kau memfitnah Ziying hari ini. Tidakkah kau mau menjelaskan? Shooting hari ini kau memfitnah Ziying. Harusnya kau jelaskan diri. Saya. Iya, karena fitnahmu, aku ragu pada menantuku. Apa yang kau katakan tadi? Sujud minta maaf. Mau aku sujud dan minta maaf padanya? Atau bagaimana? Kau buat keributan hari ini. Harusnya kau minta maaf ke Ziying. Ping Chuan, niatku baik untukmu. Masa kau perlakukan aku begini? Aku ini milikmu. Nonalin penyelamat komandan muda. Kalau tidak, lupakan masalah hari ini. Anggap saja bayi dalam kandunganku. Lunasi hutang pada komandan muda. Tidak. Budi sebesar apapun tak bisa lawan cucuku. Sujud hari ini harus kau lakukan suka atau tidak. Nani Wang. Bantu dia. Baik. Nonalin, maafkan saya.
Ping Chuan. Ibu angkat, niatku baik untuk Ping Chuan. Jangan terkecoh olehnya. Lin Shuting, mulai sekarang segala budi kita terhapus sudah. Keluar dari kediaman Marsekal. Kau mengusirku? Andai hari ini berjalan sesuai rencanamu, bikin ibu dan aku percaya padamu. Menganggap Ziying wanita nakal. Ziying bisa mati kehabisan darah, kematian berdua. Aku, Gu Ping Chuan, dalam sehari kehilangan istri dan anak. Atas dasar budi sebelumnya, pergilah. Aku tak akan membunuhmu. Ping Chuan jangan terkecoh olehnya. Wanita ini mencurigakan. Ping Chuan, jangan percaya padanya, dia mencurigakan. Ziying? Tanganmu tidak melepuh? Kenapa pakai sarung tangan? Lepaskan. Bukankah ada lepuh di tanganmu? Kenapa kau masih pakai sarung tangan? Lepaskan sekarang. Bagaimana? Ada lepuh? Kau terbakar ya? Kau tidak apa-apa. Saya baik-baik saja, Nyonya. Jangan khawatir. Biar kulihat. Pelayan baru saja memecahkannya. Sudah dibalut. Tenang saja. Kapalan muncul lagi. Apa yang terjadi? Xing, sekarang kau pahlawan keluarga Gu. Oh, ibu salah menilaimu sebelumnya. Ibu harus memberimu kompensasi. Pelayan. Lihat, ini kompensasi dari ibu. Di dalamnya 30 batang emas. 5 set perhiasan terbaik. 1 set mutiara Donghai pilihan. Dan juga rumah asing di Gangdong Jiaomin. Ibu juga memberikannya padamu. Terima kasih, Nyonya. Ziying, aku pria kasar tak tahu selera perempuan. Ini token bank milikku. Kau pegang ini, bisa tarik uang kapan saja. Beli apa saja yang kau mau. Ya, kau tak perlu menghemat untuknya. Terima kasih, Panglima Muda. Terima kasih, Nyonya. Hati-hati. Benar tak perlu Tante Eni? Tak perlu. Ajudan Zhang sudah lama menunggu. Lakukan tugasmu. Baiklah, aku akan makan malam bersamamu. Tunggu aku. Kali ini engkau telah sukses. Perempuan Lin Shuting itu sudah diusir dari kediaman. Ego juga berhasil hamil. Aku sudah hubungi ibuku. Besok kau akan dijemput dari sini. Beristirahatlah untuk persalinan. Saat kau melahirkan dari posisi istri Panglima Muda ini, tak ada yang bisa rebut dariku. Halo. Siapa bilang aku akan pergi? Siapa bilang aku pergi dari kediaman Panglima? Maksudmu apa? Aku istri Panglima. Ini kediaman resmi Panglima. Bagaimana mungkin aku pergi? Bajingan. Kau cuma pengganti sementara. Kurang ajar berani mengincar posisi istri Panglima. Percaya atau tidak akan kubunuh kau. Kau, apa maumu? Nona Zhang, nyawa orang tak berharga bagimu? Saat kau sakiti orang, tak pernahkah kau pikir ada yang balas dendam? Kau? Kau ini siapa sih? Ingat Song Daping? Dia siap. Mana aku kenal? Tentu saja. Nona Jiang, lahir di keluarga bangsawan, istri Panglima. Mana mungkin ingat kuli becak yang kau bunuh? Ayah. Kau anak si kuli becak itu? Dulu wajahmu berbeda. Kau sengaja mendekatiku. Benar.
Aku datang ambil nyawamu. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Kau tak bisa membunuhku. Aku istri Marsekal. Bunuh aku. Kau juga akan mati. Istri Marsekal? Ku bunuh kau? Akulah istri sah Marsekal. Ganepin pun Eristan. Akulah yang asli. Pembohong. Jiang Shiying, sekarang kau yang palsu. Dia penembak jitu. Kau bisa? Dia fasih berbahasa Inggris. Kau bisa? Dia juga hamil. Kau, di sini ada cincin pernikahannya, gelang pusaka keluargaku, dan wajah yang serupa. Siapa istri Marsekal menurutmu? Maine, kalau itu akan kukabarkan ke semua orang. Mari kita lihat siapa mati duluan aku. Atau kau si palsu. Jiang Zhiying, bisa kubunuh kau sekarang. Tapi saat anakku lahir nanti, darahmu akan kugunakan untuk balas dendam ayahku. Pelayan tak setia ini berani menghalangiku masuk. Nona, ini. Nanili, dia tak sadar dirinya palsu. Urusan ini sudah kupasung. Bawa dia ke perkebunan. Jangan izinkan bicara. Hindari masalah. Siap, kakak tertua. Apa maksudmu? Mungkinkah Jiang Zhiying bukan yang asli? Harus kuselidiki. Ziying makan lebih banyak agar bayinya sehat. Imuna, ayah mertua, ibu mertua, mereka sudah di depan. Baik. Ayah mertua, ibu mertua. Ziying, beberapa waktu lalu kau sering tinggal dengan orang tuamu. Sekarang kau hamil. Sudah lama tak jumpa mereka. Pasti kau rindu. Hari ini ibu adakan makan malam. Khusus undang orang tuamu, agar kalian berkumpul. Makanya tak kuberitahu untuk kejutan. Kau senang? Senang, terima kasih Komandan. Terima kasih Ibu. Nah, Shiying, salam Komandan. Tak perlu resmi, Ayah. Jing, ada apa? Kenapa diam saja? Nyonya Ziying mual pagi. Dia tak enak badan. Mual pagi. Ya, mual pagi. Ziying hamil. Aku senang sekali. Mau kan nyonyaku? Mengerti. Dan aku dulu ke dapur. Cek persiapannya. Kalian ngobrol saja. Oh, terima kasih nyonyaku. Ayah, nanti kita minum anggur. Nanti kita minum. Oh, baiklah. Ziying, lihat, Komandan dan Nyonya Gu sangat baik padamu. Posisimu aman. Benarkah? Aman tidak? Ziying, maksudmu apa? Ibu maksudku lagi pula anak itu belum lahir. Jadi sebelum dia lahir, kita harus tutup mulutnya rapat-rapat. Kukira ini serius. Santai seperti katamu. Aku sudah mengurungnya di dalam manor. Kecuali saat makan, mulutnya selalu ditutup. Saat dia melahirkan, akan kukubur hidup-hidup. Dia kan orang rendahan. Hidupnya tak berharga. Hidup orang rendah tak berharga. Tepat. Mereka semua rendahan. Mati pun tak ganggu kita. Jadi begitu pemikiranmu? Ziying, kau kenapa? Biasanya kau tidak yang benci kaum rendah.
Kau bilang mereka bau, sebaiknya mati saja. Ibu benar. Aku sampai lupa. Jiang Ziying tidak jadi kejam tanpa alasan. Berhenti bahas itu. Xing, selama komandan muda menyukaimu, bisakah kau dapatkan untuk keluarga lebih banyak? Apa yang kau mau? Ayah tidak banyak minta. Ku dengar komandan muda baru kumpulkan 1 juta lebih. Ziying, ibu mertua. Jamuan sudah siap. Ayo masuk dan duduk. Ayo Nyonya. Tamu kehormatan belum datang. Mulai jamuan sekarang? Tidak baik, bukan? Lin Shooting. Ping Chuan, lama tidak bertemu. Apa yang kau mau? Aku bicara jujur. Aku tak ingin tahu kebenaran apa, tapi sudah kukatakan jangan kembali ke sini. Pergi. Aku akan pergi. Tapi pertama aku akan ungkap sifat asli wanita ini. Lin Shooting, beberapa hari lalu kau sudah memfitnah Ziying cukup. Sekarang apa? Pengawal, seret perempuan gila ini keluar. Tunggu, ibu angkat. Kau terus menyebut Ziying, tapi wanita ini bukan Jiang Ziying. Apa katamu? Dia adalah Ziying. Nona Lin, kau menyukai komandan. Tapi seberapapun kau menyukainya, kau tak boleh memutarbalikkan fakta. Mendambakan komandan? Enyahlah. Jika kau terus berbohong, aku akan membungkammu. Komandan muda, putriku, sedang mengandung anakmu. Kau tak boleh mengkhianatinya. Kuberi kau 1 kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Muncullah Jiang Ziying yang asli. Tidak menyangka melihatku? Song Huanyan. Terkejut melihatku? Song Huanyan. Untung aku ikut mobil keluarga Jiang ke sini. Jiang Ziying dikurung Song Huanyan. Song Huanyan, kali ini kamu tamat. Ini dia. Kedua orang ini. Kenapa mereka mirip sekali? Ibu mertua. Bukankah dulu ibu punya saudari kembar? Aku Ziying. Apa yang terjadi? Ibu, aku benar Ziying. Putri ibu. Istri Panglima muda kau. Kamu itu Ziying. Dan aku Ziying, ayah ibu. Dia fox menglar saya. Jadi istri Panglima muda gue. Cepat usir dia. Apa? Panglima muda, aku Jiang Ziying. Aku istrimu, Jetiruan. Mau merebut posisiku. Tangani dia sekarang. Panglima muda, aku sudah menemani merawatmu, istri setiamu. Tak bisakah kau mengenaliku? Kau cuma palsu. Masih mau merebut tempatku. Perampas. Ibu mertua, ini putrimu. Katakan siapa yang jadi menantuku. Ziying. Ibu, perempuan ini. Dendam karena ku bunuh ayahnya. Mau balas dendam padaku. Merebut posisiku sebagai istri Panglima. Bongkar skemanya. Putriku itu... Ya putriku. Ibu, aku putrimu. Dia bilang aku palsu. Dengar omong kosongnya. Sebagai putri sulung keluarga Jiang, dicintai suamiku, sedang hamil. Mungkinkah aku cari penipu untuk meniru diriku? Benar kan, Ibu? Kau anak rendahan, kau merebut tempatku. Diam. Ping Chuan, masih percaya kau dengan dusta wanita ini? Ibu, wanita ini 4 kali aborsi berzina, dokter bisa langsung tahu. Jika dia benar Jiang Ziying, berarti kau menipu Panglima? Tahankah menanggung tuduhan ini? Bukan hanya kau, ayah dan seluruh keluarga Jiang,
akan mati tak dikubur. Bajingan omong kosong apa lagi? Akulah Jiang Jing asli. Kau hanya pengganti sementara. Ah, ibu mertua. Sudah jelas sekarang. Mana yang putri ibu sebenarnya? Ibu tahu siapa putri asli? Ibu siapa? Jing putrimu? Dia mandu, jadi kusuruh pengganti. Hah! Ayah, kenapa pukul aku? Aku putrimu. Panglima Muda, ini putriku. Panglima Muda, ini sebenarnya putriku. Benar. Inilah putriku yang sebenarnya. Wanita ini punya masa lalu kelam. Memanfaatkan kemiripan dengan putriku, wajahnya persis sama. Berani menipu. Ingin menggantikan posisinya. Keterlaluan. Nyonya Jiang, ini kan putri Anda sendiri. Tak bisa membedakan anak sendiri, masih bertanya. Putriku sendiri pasti aku kenal. Wanita ini adalah penipu. Yang di sampingku adalah putriku yang sesungguhnya, Shi Ying. Ibu, tidak seperti yang kau katakan. Aku putrimu. Sungguh syok. Putri sulung keluarga Jiang. Nyonya Jiang, yakin dengan ini? Istri Panglima Muda bukan sembarang orang. Aku. Pasti tahu. Mana mungkin putriku menjadi orang memalukan? Memalukan? Lalu apalagi muncul tiba-tiba si pengemis berani menyamar sebagai putriku. Kau mau bunuh kita semua? Kalau pintar, pergi sekarang. Mungkin bisa selamat. Pergi! Di hari baik ini, jangan biarkan dia merusak suasana. Usir saja dia. Cepat pergi. Selama masih bernafas, masih ada harapan. Song Huanyan, tunggu saja. Tunggu. Apa yang kau inginkan? Rakyat jelata. Menghina istri Panglima. Mau kabur tanpa konsekuensi? Ziying, bagaimana kalau begini? Biar aku yang urus. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kau yang urus? Kau sanggup? Lalu apa maumu? Agar kubawa pergi dia. Kapan aku bilang boleh melepaskannya? Panglima. Aku tidak seperti Nyonya Jiang yang baik hati. Perempuan ini ingin merebut posisi istriku. Masih mau pergi? Mimpi pengawal. Seret keluar dan tembak. Tidak. Apa? Nyonya Jiang tampaknya peduli dengan penipu ini. Panglima, maafkan hamba. Nyonya rajin beribadah. Tak tahan melihat darah. Diam, kau mau menghancurkan keluarga Jiang. Menggulingkan keluarga kita? Kulihat dia dan Ziying mirip sekali. Tak tega melihatnya. Ping Chuan, dia mirip sekali dengan Ji Ying. Ibu juga tak tegak. Ibu mengingatkanku. Perempuan ini punya wajah yang sama denganku. Kalau dia berbuat mesum di luar, bukan aku yang disalahkan? Apa yang kau lakukan? Ibu, tak boleh dia memakai wajah yang sama denganku. Kau mau menghancurkan wajahku? Kau merusak wajahku. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Ping Chuan, kau dengar itu? Ini istrimu? Dia sangat kejam. Mau menghancurkan wajah gadis lain. Masih mau membelanya? Rencananya hari ini kalau berhasil istriku akan tewas. Sekarang istriku hanya mau melukai wajahnya sudah berbelas kasih. Ping Chuan. Nyonya Jiang, kau yang baik kau lakukan. Jika kusuruh orang, bukan cuma wajah yang rusak. Tidak, Ibu. Serahkan padaku. Nyonya Jiang, lakukan sekarang. Aku akan panggil orang. Jangan. Penjaga. Ibu, kumohon. Aku tak mau wajahku rusak. Selamatkan ibuku. Kutang ajar kau. Komandan Muda menyayangkan nyawamu. Kau harus bersyukur. Tapi kau terus memaksa. Mau membunuh seluruh keluarga? Lakukan. Ayah,
Kasih tanyaku, aku anak kandungmu yang sebenarnya. Diam! Dasar sampah. Berani kau menyamar sebagai putriku? Kapan kau dengar ayam hutan bisa jadi Phoenix? Terima takdirmu. Lakukan, jangan hanya melongo. Ibu jangan. Ibu. Ayah. Putri, bertahanlah. Ayah. Jiang Xiying, ini hutangmu padaku. Wajahku. Kau, beraninya kau melukai aku. Jika kau tak membiarkanku hidup, lebih baik kita mati bersama. Kau pikir semua ini yang telah kau lakukan bisa disembunyikan? Jiang Xiying, apa lagi yang kau tahu? Katakan. Kalian Linspardut. Kalian takkan luput. Kau, dan kau, tak ada yang bisa lolos. Ayah, beberapa tahun lalu keluarga Jiang hampir bangkrut. Mengapa dalam 2 tahun ini bisa bangkit begitu cepat? Bukankah ini semua berkatmu sebagai ayah mertua sang marsekal? Penyelundupan senjata. Diamlah kau. Biar dia bicara. Ibu, bertahun-tahun kau mengandalkan statusmu sebagai ibu mertua marsekal suap apa yang kau terima. Pasti jumlahnya besar. Jangan mengada-ada. Dan kau hanya anak penarik becak. Manis tapi kotor. Ini semua karena kau, aku jadi seperti sampah. Aku akan membunuhmu. Akulah Jiang Xiying sejati. Kau pantas mati. Kira aku tak tahu siapa dirimu? Aku tak akan menerima ini. Dosa besar. Seseorang bawa dia pergi. Menantu, lihat, hal buruk terjadi hari ini. Kurasa ibu mertuamu dan aku akan pergi dulu. Kamayin akan kembali lain hari. Benar. Pedagang itu selundupkan senjata. Eksekusi dia. Pedagang gelap senjata. Ditembak menurut hukum. Menantu, jangan dengarkan si penipu itu. Aku ayah mertuamu. Ya, Panglima. Jangan percaya orang luar. Changse, hadir. Panglima, ini bukti perdagangan senjata Jiang, catatan dan pembukuan lengkap. Perbuatan baikmu itu seolah aku tak tahu. Aku mau menunggu sampai nyonya melahirkan baru menghabis musmu. Ini tak perlu lagi. Ini tamat. Pasangan Jiang jual senjata gelap, ganggu perjuangan melawan Jepang, masukkan mereka ke penjara. Semua aset keluarga Jiang disita seluruhnya. Panglima. Aku ayah mertuamu. Panglima, anakku. Dia mengandung anakmu. Anakku, bicaralah pada ayah. Tanpa dukungan keluarga, kau bisa hidup enak di kediaman Panglima? Kita sedalam paran yang sama. Nyonya. Panglima, di tengah krisis negara, sebagai istrimu, aku harus pilih keadilan. Kau baik karena kau bunuh anak sendiri. Kau beginikah balas budimu? Tak punya hati. Jangan salahkan kami nanti. Panglima, dia bukan anak kami. Dia penipu berpura-pura. Bapak Panglima, dia bukan anak kami. Dia palsu. Ping Chuan, kau dengar? Dia bukan Jiang Xiying asli. Benar, dia Song Huanyan. Dia hanya pengganti untuk putriku.
Kalau bukan karena wajahnya mirip putriku, mana mungkin dia pantas berdiri di sini. Menginjak sepatuku saja dia tak pantas. Bapak Panglima, dia penipu. Bunuh dia sekarang. Ping Chuan, bunuh dia. Jiang She, apa yang kau tunggu? Bawa mereka pergi. Baik, Ki. Kalian berdua pergi. Ping Chuan, dia cuma penipu. Bapak Panglima, dia benar-benar penipu. Bapak Panglima, Ibu Baptis. Ibu Baptis dengar, dia bukan Jiang Xiying. Dia penipu. Saya lelah akan beristirahat. Ibu Baptis. Lin Shuting tak mengerti. Bagi Nyonya Gu, pembawa cucu keluarga Gu, dialah Nyonya muda. Ping Chuan, kau dengar? Dia bukan Jiang Xiying. Dia menipumu. Mungkinkah aku tak kenal istriku sendiri? Bapak Panglima. Tapi dia bukan Jiang Xiying. Lin Shuting, kau terus memfitnah istriku? Kau pikir aku tak marah? Ping Chuan, aku menyelamatkanmu. Jika kau membunuhku, berarti kau tak tahu terima kasih. Usaha menyelamatkanku sejak terakhir kau menjebak istriku, sudah kubalas. Jiang Ce, pergi. Lin Shuting mencemarkan nama istri Marsikal. Usir dia dari ibu kota. Diusir untuk selamanya. Ya, silakan Nona Lin. Ku Ping Chuan, aku sangat menyukaimu. Semua ini kulakukan untukmu. Bagaimana bisa kau begitu tega? Dulu sudah kukatakan bahwa aku tak punya perasaan padamu. Sebelum aku berubah pikiran, pergilah. Baik. Jika aku tak bisa memilikinya, takkan ada yang bisa. Ping Chuan. Marsikal. Jiang Ce, Lin Shuting mencoba membunuh. Serahkan ke polisi. Gu Ping Chuan, mengapa kau hanya percaya pendusta? Gu Ping Chuan. Kau baik-baik saja. Apa Lin Shuting memukulmu? Aku tak apa-apa. Aku lupa ini kosong. Takut? Apa kau terluka di mana saja? Harus ku panggil Dr. Li? Maaf. Aku bukan Jiang Xiying yang asli. Apa katamu? Mereka benar. Aku bukan Jiang Xiying. Aku Song Huanyan. Mereka benar. Aku bukan Jiang Xiying. Aku Song Huanyan. Lalu? Seperti kata Jiang Xiying, aku anak tukang becak. Tuanku, Anda selalu penasaran kenapa aku bisa bahasa Inggris atau menembak senjata. Ayahku kerja keras seumur hidup. Untuk menyekolahkanku di tempat terbaik, aku akan segera lulus dan menafkahi keluarga. Dia bisa beristirahat tenang dan menikmati kedamaian. Ayah, aku lulus wawancara di koran. Benarkah? Ayah, begitu aku bekerja, kamu tak perlu lagi bersusah payah narik becak. Kamu bisa di rumah saja dan beristirahat dengan tenang. Hebat. Kamu anak yang berbakti. Pada masa penuh harapan dalam hidupku, Jiang Xiying menyetir dan membunuh ayahku. Keluarga Jiang berkuasa. Tak ada tempatku mengadu. Jadi kau menggunakan cara ini untuk balas dendam? Ya. Kebetulan ku dapat kabar dia suka berganti-ganti pasangan, sering aborsi dan tak bisa punya anak. Sedangkan kau sedang kembali ke kota. Mereka mencari di seluruh kota wanita yang mirip dengannya. Untuk balas dendam, ku ubah penampilanku dan menjadi penggantinya. Marshal, maafkan aku. Kau sudah sangat baik padaku, 2 kali menyelamatkanku, tapi aku malah menipumu. Kini dendam ayahku terbalaskan. Kau boleh menghukumku semaumu. Ini adalah foto lamaku. Ini adalah foto lamaku. Kau tahu aku bukan Jiang Xiying. Pasanganku berubah total. Mana mungkin aku tak sadar. Walau sebelum menikah, aku jarang kontak Jiang Xiying. Tapi aku sangat tahu. Dia kejam dan serakah, tapi engkau sama sekali tak seperti itu. Jadi saat pertama melihatku, kau sudah curiga, ya?
Tidak secepat itu. Pertemuan pertama kita tak banyak bicara, tapi kemudian kau terus mengejutkanku dan membuatku kagum. Orang bisa banyak berubah, tapi watak asli tidak akan berubah. Selain itu, di acara amal itu, kau mau menyumbangkan semua mas kawin Jiang Jiying. Ucapanmu saat itu membuatku melihat kesungguhanmu. Kau sumbang semua tanpa sesal? Satu penisilin tambahan akan mencegah 2 tentara gugur. Jadi, akan ada lebih banyak tentara yang melindungimu. Kau akan lebih aman. Makanya ku tangkis peluru untukmu. Tapi kecurigaanku mulai saat di rumah sakit. Rumah sakit? Ayah. Jangan ayah. Ziying. Ayah, Huanyan akan balas dendam untukmu. Huanyan. Setelah keluar rumah sakit, kusuruh Zhang Ce menyelidikinya. Pagi ini, Zhang Ce beri foto ini. Baru sekarang aku bisa pastikan kau bukan Jiang Ziying. Maaf, Marshall. Aku sudah menipumu. Aku bukan istrimu. Aku hanya pengganti. Kau adalah istriku. Siapa yang kusukai akan jadi istriku. Waktu itu tidak ada uang. Aku hanya bisa memakamkan ayah di sini. Bahkan nisan yang layak pun tak ada. Ayah, aku anak durhaka lama baru bisa datang menjenguk. Sekarang kau tidak mengenaliku lagi, kan? Kau anak kandungnya. Mana mungkin dia tak mengenalimu? Aku tahu kau tak mau aku balas dendam. Tapi tanpa balas dendam, aku tak akan pernah bisa melupakannya. Sekarang, yang ingin kulakukan sudah selesai. Mulai sekarang, aku akan menjalani hidup dengan baik. Ayah mertua. Marshall. Kau adalah istriku, berarti dia ayah mertuaku. Apa itu salah? Ayah mertua, aku Guping Chuan, suami Huanyan. Mulai sekarang akan kujaga baik-baik dia dan anak kami. Tenanglah di sana. Marshall. Sudah pernah kukatakan. Kenapa masih panggil Marshall? Kita akan cari tempat peristirahatan yang lebih layak untuk ayah mertua. Setiap festival Qingming, akan kuajak kau datang mengunjunginya. Terima kasih, Ping Chuan. Tidak, aku yang berterima kasih. Terima kasih telah masuk ke hidupku